Selamat datang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, tepuk tangan. Selamat datang di Gereja Kristen Indonesia Jalan Wahid Hasim, Pak Gibran. Selamat datang Pak Gibran di gereja kami. Halo sahabat-sahabat semua, kembali lagi di channel Yosep Inspirasi. Saya Yosep Agus Mendagula. Kali ini akan membagikan video tidak lain dari video yang sedang naik daun pada akhir tahun ini, kelanjutan dari video kita yang kemarin. Jadi teman-teman penasaran dengan videonya? Mari simak video berikut ini. Selamat datang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, tepuk tangan. Selamat datang di Gereja Kristen Indonesia Jalan Wahid Hasim, Pak Gibran. Seru banget ya. Senang ya teman-teman. Selamat datang Pak Gibran di gereja kami di GKI Wahid Hasim. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini ya. Perkenalkan saya Pak Chandra ya, saya kelas 11 IPS. Saya kali ini ingin bertanya kepada Pak Gibran, apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2024? Politik, kesehatan, ekonomi, atau dari yang lain-lain? Valentino kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Ini kan di sini banyak yang anak-anaknya berhijab. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Kamu udah bisa nyoblos? Belum. Oh belum? Masih 16 tahun. Hah? Ya masih 16. Masih 16 ya. Tapi pertanyaannya bagus. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja yang sedang merayakan ini acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hasim ini. Kenapa fokusnya di situ? Mungkin teman-teman yang sering lihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Kamu sekolah di mana? Di SMA Hati Suci. Oke, tunggu dulu ya. Tahun depan. Kenapa kita pengen fokus ke anak-anak remaja? Karena kita nanti dapat bonus demografi. Tahu bonus demografi? Jadi nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu, Valentino dan teman-teman yang ada di sini. Tapi tentunya dari pemerintah harus ada dorongan. Jadi kita kasih makan siang gratis, penanganan stunting itu selalu ditegaskan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Stunting harus dikurangi, kalau bisa dienolkan, kemiskinan juga dikurangi, kemiskinan ekstrim. Lalu di tahun depan ini untuk pertama kalinya kita punya anggaran pendidikan itu tinggi, paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi kita ingin merenovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak, memperbarui alat-alat yang ada di sekolah, labnya segala macamnya. Jadi nanti benar-benar Indonesia itu bisa menuju Indonesia emas dan motor penggeraknya ya anak-anak muda ini. Jadi hari ini saya di sini, besok mungkin saya ada di Sumatera. Saya juga pengen melihat acara-acara Natal tapi yang ada anak-anak mudanya. Nah, itu udah. Kamu
belajar yang pintar. Nanti kalau ada kesempatan juga kita banyak sekali kesempatan untuk beasiswa S1, S2 di luar negeri, di kampus-kampus favorit di seluruh dunia. Dan sekali lagi ini fokusnya ke anak dan anak-anak muda seperti kamu. Umur? Saya 16 tahun. Nah, pas 16 tahun nanti di tahun 2045 Valentino di umur yang produktif. Ya. Oke. Ayo ada lagi ya. Tapi saya juga pengen tahu, kata anak muda pertanyaannya kritis dan pengen tahu apa yang dilakukan pemerintah itu bagus. Share di mana-mana. Silakan Teo. Valentino, makasih ya pertanyaannya. Perkenalkan, saya Theo. Saya sekarang sudah kelas 9 umur 14. Saya ada salah satu pertanyaan. Saya kalau bikin Sudah disiapin. ya undangan anak info lah. Eh, Apa saja program prioritas pemerintah untuk remaja dalam perkembangan digital yang pesat saat sekarang ini? Oke. Pertanyaannya hampir mirip nih, tapi kamu lebih spesifik ke remaja ya? Ya. 14 tahun. Ya. Jadi waktu saya masih wali kota Solo, kita bikin yang namanya Solo Technopark. Jadi isinya, kamu cita-citanya apa dulu? Aku sih pengennya masuk dalam sound engineering. Oke, spesifik sekali. Jadi saya bikin di Solo tuh ini kelas di Solo Technoparknya ya, kelas bawah air, underwater welding, sekolah cyber security. Kan sekarang kita banyak serangan hacker itu, cyber security penting sekali. Terus sekolah membuat game banyak sekali. Terus tempat-tempat inkubasi UMKM biar anak-anak mudanya punya jiwa entrepreneurship. Jadi nanti ke depan fokusnya ke anak-anak muda itu. Jadi anak-anak muda kita sentuh, kita kawal, dan kita ini berikan edukasi pelajaran-pelajaran yang benar-benar menjawab tantangan zaman. Jadi kamu tadi pengen jadi sound engineering, terus apa namanya, kamu sekarang di umur 14 tahun dan kamu nanti pengen jadi itu sound engineer. Oke. Itu saya kira pekerjaan yang bagus sekali, fokus dan spesifik. Dan sekali lagi ke depan kita pengen memperbanyak ini pelatihan-pelatihan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjawab tantangan zaman. Itulah tadi kenapa saya jawab ada cyber security, kelas bawah air, inkubasi UMKM, sekolah membuat game. Terus kemarin juga Pak Menteri dan Menteri sebelumnya, Menteri Pendidikan juga menegaskan akan ada pelajaran coding, programming di tingkat SD, SMP. Nah, itu untuk menjawab tantangan zaman. Kira-kira itu Theo. Ya? Ya. Oke. Ya. Apa? Kuliah? Kuliah? SMA? Oh, pas kuliah. Salam kenal Mas Gibran, Terima kasih. Airin. Airin. Ya, salam buat Pak Jokowi, salam buat Mas Kaisang sama Mas Elvi. Iya. Ya. Mas, yang mau ditanyain Mas, ini kan kayak saya ini generasinya Z gitu ya, teman-teman kan di sini Alpha gitu. Alpha semuanya. Ya, dari Mas Gibran ketika duduk di pemerintahan sekarang kan pasti menghadapi generasi-generasi yang di atasnya. Gimana menghadapi gap generasi itu, Mas? Thank you. Enggak, sebenarnya jangan salah, sekarang Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu memberikan banyak ruang untuk anak-anak muda. Saya ada di posisi ini mendampingi beliau. Menteri-menteri banyak yang anak-anak muda juga loh. Menteri, wamen, utusan khusus presiden banyak yang anak-anak muda. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya memberikan ruang yang sangat luas untuk anak-anak muda. Karena sekali lagi tadi loh, menjawab tantangan Indonesia Emas. Terus teman-teman anak-anak muda kayak Theo yang punya passion atau cita-cita yang sangat spesifik seperti tadi. Jadi sebenarnya kalau ada generation gap nggak ada sih. Jadi yang muda, yang tidak muda saling mengisi. Dan sekali lagi Pak Prabowo memberikan ruang yang sangat luas untuk anak. Ya, itu ya. Teman-teman nanti kembalinya ke jalur sini. Iya,
Oke, siap ya. Izin kami hitung 1, 2. Sekali lagi. Boleh sorak-sorai. Izin 1, 2. Siap, terima kasih. Hari ini aja Mas sedikit agenda hari ini dan pesan Natal Mas untuk umat Kristiani. Ya, hari ini saya berkunjung ke salah satu gereja yang ada di Jakarta. Kebetulan hari ini ada perayaan Natal untuk remaja. Jadi ya mampir ke sini sebentar sambil membagikan kado Natal. Apa saja kadonya? Apa saja kadonya? Cuma alat-alat sekolah. Ya. Pesan dari Pak Prabowo mungkin Mas untuk persiapan Natal. Ya intinya sesuai dengan arahan beliau di Ratas kemarin, kita ingin perayaan Natal tahun ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman. Liburan Nataru juga kita pastikan semuanya aman, tidak ada kemacetan, penumpukan. Itulah kenapa kemarin kita berkunjung ke salah satu tol dan juga ada pembukaan stasiun baru di Karawang. Kita pastikan Nataru ini bisa berjalan dengan lancar. Kebetulan besok kita juga berkunjung ke luar pulau juga. Ya. Ini kan banyak pertanyaan kritis dari anak-anak di sana. Bagus. Anak-anak sekarang memang harus kritis dan mereka harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu sangat kebutuhan remaja kali ini, kebutuhan anak-anak muda juga tergantung dengan program-programnya pemerintah. Jadi kita ingin semuanya mendukung dan sekali lagi Pak Prabowo memiliki concern yang sangat tinggi dan juga atensi khusus untuk anak-anak muda. Ya. Terima kasih Mas Gibran, terima kasih Mas. Udah. Mas, yang ini udah ya. Oke, setelah kita menyaksikan video tadi, maka kita akan coba membahas ya teman-teman. Nah, poin penting yang dapat kita ambil dalam kedatangan Wapres kita, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka, yaitu satu, untuk memastikan dan menekankan keamanan untuk pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Kristen Indonesia atau GKI Wahid Hasyim, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2024 dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Itulah tujuan utama dari kunjungan Pak Gibran Rakabuming Raka di gereja tersebut. Nah, selanjutnya di situ kelihatan pertama sekali Bapak Wapres kita membagikan kado Natal bagi anak-anak remaja di gereja GKI Wahid Hasyim dan turut disambut oleh jemaatnya dengan penuh sukacita dan kedamaian. Nah, seterusnya lanjut lagi, Pak Gibran menuturkan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada generasi muda yang produktif. Menurut peran mereka menjadi peluang besar untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Di sini juga Pak Gibran menekankan bahwa nantinya anak-anak yang muda produktif ini semua yang akan menjadi penerus generasi emas pada tahun 2045 nantinya. Jadi inilah kesempatan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia emas, kesempatan bagi kita untuk menjadi negara maju. Karena isinya adalah anak-anak muda, semua seperti kita ini. Yang Bapak Wapres kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda dalam memajukan bangsa dan negara memerlukan dukungan nyata dari pemerintah melalui kebijakan yang memajukan bangsa dan negara
yang konkret dan pemerintahan Presiden Prabowo. Langkah ini mencakup program makan bergizi gratis, penanganan stunting, hingga pemberantasan kemiskinan secara menyeluruh. Tapi tentunya di sini pemerintah harus ada dorongan. Jadi kita sebagai anak-anak muda zaman sekarang, marilah kita dukung segala apapun tujuan dari pemerintahan yang ada di negara kesatuan kita ini. Karena itu akan menjadi dorongan untuk pemerintahan ke depannya. Nah, di akhir video, Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka kembali menegaskan bahwa generasi muda adalah penggerak utama pembangunan nasional untuk mencapai visi besar, yaitu Indonesia Emas di 2045. Di sini kita sebagai anak muda yang masih duduk di bangku SD, SMP, SMA maupun perkuliahan, ayo mari kita dukung penuh program-program yang diberikan oleh pemerintah kita, baik itu program berbasis dalam pendidikan maupun untuk masyarakat. Marilah kita dukung sepenuhnya untuk mewujudkan generasi emas atau Indonesia Emas di tahun 2045 nantinya. Karena kalau bukan dari kita anak-anak muda, generasi muda saat ini yang mewujudkannya, maka siapa lagi? Demikian pembahasan video kali ini. Saya harap semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini dapat memahami dan dapat menanamkannya dalam hati, yaitu pentingnya sekali untuk mendukung program-program yang ada di Indonesia ini. Mari kita sama-sama mendukungnya. Semoga bisa mewujudkan cita-cita bangsa untuk menggapai Indonesia Emas di tahun 2045 nantinya. Saya Yosep Agus Mendagula dari channel Yosep Inspirasi. Mari kita saling menginspirasi satu sama lain. Semoga kita sehat-sehat selalu. Shalom.